Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, kita mau merasakan kasih Tuhan yang lebih lagi. Dan kita mau datang ke hadirat-Nya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa atas pagi hari ini Tuhan. Engkau telah berikan bagi setiap kami kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan. Dan ini hati kami Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memuji Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan kita mau katakan amin. Haleluya. Kita mau diberkati Tuhan lebih lagi. Kita mau merasakan kasih Tuhan itu lebih lagi. Sebab kasih setia-Mu nyata bagiku Tuhan. Kasih setiamu Nyata bagiku. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyajarkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyajarkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semua jemaat memuji Tuhan. Kita rindu kasih-Nya, kuasa-Nya melimpah bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Sebab alasanku, Engkau sanggup Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Kau sanggup,
Tuhan luar biasa bagi kita semua, amin. Amin. Dan kita mau merasakan hadiratnya. Kita rindu untuk diam di hadirat Tuhan. Kita rindu untuk merasakan kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya Yesus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hati kami. Penuhi hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dengan hadirmu
menyembahmu penuh dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Amin. Diam di hadirat. Haleluya. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam dalam hadirat-Mu. Diam dalam hadirat-Mu. Diam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku tenang bersama-Mu. Ku tenang mendengarkan firman-Mu. Oh, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Allah yang baik besar karya-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik, sangat baik, ramah baik. Haleluya Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, firman-Mu, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu. Kami dapat mengalami pembaharuan dalam hidup kami. Kami hidup kudus karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami mendengar firman-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau belajar bersama-sama bahwa firman-Mu itu cermin dalam hidup kami. Firman-Mu itu menjadikan kami mengerti kekurangan-kekurangan kami. Menjadikan kami tahu apa yang harus kami ubah. Namun sadarkan diri kami Tuhan. Sadarkan diri kami. Agar kami paham maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan, kasih dan segala berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, bukan sekedar kami ketahui, namun Tuhan, selepas firman-Mu diberitakan, mengubah dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat tim mimbar yang luar biasa melayani kita, tim multimedia yang selalu setia buat kita sekalian. Kita bersyukur pagi ini saudara untuk kembali dalam hadirat Tuhan, untuk mendengarkan kembali suara Tuhan, untuk bercermin bersama-sama dalam kehidupan kita. Saudara, saya yakin semua orang pasti bercermin setiap waktu, setiap saat. Setiap orang pasti selalu melihat cermin sebelum dia keluar rumah. Bahkan bangun tidur pun yang dilihat pertama kali pasti cermin. Ya.
Rata-rata seperti itu, saudara. Kenapa? Agar cantik, agar ganteng. Oh, aku kekurangannya di sini. Inilah cermin Bapak Ibu Saudara. Lalu kehidupan kita tentunya juga mau bercermin agar hidup kita ini baik. Kehidupan rohani kita ini baik. Ya. Firman Tuhan kita bersama-sama akan lihat di dalam Yakobus pasal pertama. Tolong dirubah sedikit itu di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan 27. Firman Tuhan di dalam Yakobus, surat Yakobus, pasal yang ke-19, pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-27. Namun Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini ya. Mungkin secara utuh semuanya agar kita paham ya. Yakobus pasal pertama, Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah yang lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sendiri lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, firman Tuhan ini Yakobus ya. Ini menulis surat Rasul Paulus ini bagi orang-orang yang teraniaya, tertindas. Ya. Namun kita lihat di sana bahwa kadang dalam segala penganiayaan yang ada, orang ini tidak menjadi pelaku firman. Surat Yakobus ini ditulis kurang lebih ya 250 tahun Masehi. Ya. Ini yang terjadi. Namun coba kita lihat bersama-sama, naskah tuanya itu ada bahkan sebelum Masehi, saudara. Ya. Ini ada beberapa salinan ayat, ada dari Papirus, Codex Vintacus, Codex Sinaiticus, ya,
dan banyak lagi. Namun kita lihat bersama-sama bahwa surat ini sangat penting mengajarkan kepada kita agar kita ini menjadikan firman Tuhan ini cermin dalam kehidupan kita. Saudara, kalau orang mau bercermin, pagi, siang, malam itu selalu rata-rata bercermin. Bangun tidur saja bercermin ya. Habis turun mimbar bisa bercermin juga gitu ya. Habis apain juga bisa bercermin. Ngapain sih kita harus bercermin gitu. Kadangkala dari kamar mandi, ada kan di kamar mandi itu ada cerminnya juga. Ya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara di kamar mandi bercermin, wah rasanya malu juga gitu. Ya. Cerminnya besar. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara masuk hotel, cerminnya itu tidak di luar tapi di kamar mandi, ya. Kenapa Saudara? Agar ngerti keberadaan diri kita di luar juga ada untuk rias itu. Nah, Saudara, ketika kita sadar bahwa cermin itu penting, kita ini agar cantik, ya. Kita ini agar ganteng gitu. Agar tidak ada kotoran di wajah kita ini butuh cermin. Kekasih Tuhan dalam hidup kita, hidup yang kita jalani, kita ini juga harus bercermin. Cerminnya apa? Apakah perkataan orang? Tidak. Apakah merasa dari diri kita sendiri? Tidak. Tetapi cermin kita adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini adalah cermin kita, keberadaan kita. Maka itu di dalam surat Yakobus katakan di sana, ya, lebih baik kita ini cepat mendengar daripada mengatakan. Lebih lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah di sana dikatakan. Agar apa? Kita sadar bahwa kita ini butuh firman yang akan menunjukkan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama. Semestinya apa yang harus kita kerjakan? Ini firman Tuhan ini dahsyat, Saudara. Ya. Orang yang berbahagia itu pelaku firman. Ya. Pelaku firman. Yang dikatakan di sana adalah bisa mengendalikan mulutnya, ya, lidahnya, ya, yang berbagi kasih. Nah, ini pelaku firman. Orang mudah mengatakan, wah aku mengasihi engkau, tetapi tidak ada rasa berkorban, sama juga kosong besar. Yang penting, jauh lebih penting adalah melakukan, Bapak Ibu Saudara. Orang banyak ngomong, filosof itu ngomongnya luar biasa. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan coba renungkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Tidak hanya bercermin, itu bagaimana? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat kekurangan yang ada dalam diri kita. Poin yang pertama adalah kita melihat kekurangan apa yang ada dalam diri kita. Coba kalau Bapak Ibu Saudara bercermin, ketika cermin pertama kali di depan kita, itu bukan wajahmu yang kemarin. Wah, kemarin kok saya gantengnya raumum, ketika berkaca kok kemarin kok wajahku gantengnya raumum, saiki kok irungku pesek itu, bukan. Tetapi ketika saudara, Bapak Ibu Saudara ini bercermin, itu adalah real time saat itu. Ada enggak Bapak Ibu Saudara ketika bercermin, aku tak ndeloki wajahku yang lalu lah. Enggak, tapi ketika itu saudara bisa melihat real time, untukku potol siji gitu. Bisa melihat kala itu.
Ini yang terjadi, cermin, melihat kekurangan yang ada. Menyadari baik dan buruknya. Wah, ternyata hari ini wajahku lebih fresh, wajahku lebih seger. Ya. Menyadari keburukan kita, ternyata ada jerawat nih, jerawatnya benjo besar nih di wajah saya. Itu adalah real time. Saat itu juga, saudara. Ya. Dan ketika kita bercermin, kadang ketika wajah kita ini buruknya luar biasa, kalau saya bercermin gitu, saudara, dengan utuh itu saya juga malu. Ya. Wong kok gedene sakmene gitu, saudara. Tapi piye meneh wong wis seneng usaha gitu, saudara. Kadang kita juga sama. Wah, ada noda, ada bisul di jidat saya. Tapi kok saya juga enggak mau berubah, enggak mau ngobatin, ya bisa jadi abses. Saudara, inilah yang terjadi. Ya. Ketika kita mau belajar pada firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, itu bukan hanya untuk didengar, tapi mencoba melihat keberadaan kita. Mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan itu penting. Untuk apa? Melihat sakjane saya ini kurangnya apa. Dosaku ki apa? Namun di balik semua itu apa yang sudah baik itu harus dipertahankan. Tapi ketika firman itu disampaikan, renungan itu disampaikan, apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, kita sering menunjuk orang lain, wah ini firman ini bukan untuk saya. Itu cocok untuk orang lain. Berkaca bukan pada firman yang kita terima untuk diri kita, tetapi dicerminkan bagi orang lain. Ini sungguh menyedihkan. Padahal firman itu cermin agar kita ini sadar real time kita, posisi kita saat itu sedang apa. Noda yang ada dalam wajah kita ini dibongkar habis-habisan. Bahkan tadi saya katakan kita ini bisa malu. Ya. Kondisi kita saat ini jujur-jujurnya ketika kita ini bercermin. Wah, rambutku sudah putih nih. Ya, ini wayahe nyemir. Real, nyata. Tapi saya mau sampaikan pada kita sekalian, kita harus memperbaiki diri. Kemarin saudara, Mas rambutmu dandani kapan? Istriku bilang gitu. Istriku itu luar biasa saudara, ketika ada sesuatu yang tidak baik dan sempurna, selalu mengingatkan. Nah, cermin ini bukan hanya cermin dari wajah kita, itu jelas kelihatan dan orang lain mengetahuinya, ada yang tahu memberitakannya. Firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba Tuhan, pendeta, pastor, itu adalah cermin dalam kehidupan kita agar kita ini sadar posisi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang sering terjadi ketika firman itu disampaikan, apa saudara? Oh, firman itu bukan untuk saya. Firman itu untuk mbak itu loh, firman itu untuk bapak itu. Saya perlu tegaskan pada kita sekalian, firman yang disampaikan itu harus disambut untuk saya, amin. Jangan katakan firman itu untuk orang lain. Anda tidak akan pernah mendapatkan berkat apa-apa ketika firman disampaikan itu dikatakan, wah itu untuk bapak itu, untuk saudara itu. Sambut firman itu, ini untuk saya. Maka firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus tadi akan terbukti dalam hidup saudara. Ya, menjadi orang yang berbahagia dikatakan di sana. Luar biasa saudara.
Firman itu akan melihat kekurangan kita. Ingat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 16. Firman itu akan mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu akan mengubahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Memperbaharui kita. Tapi kalau kita ini bisa melihat kekurangan-kekurangan kita, kita bercermin dengan benar terhadap firman itu. Cermin jangan diberikan pada orang lain, jangan ditunjukkan pada orang lain. Cermin itu untuk ditunjukkan pada diri kita sendiri. Saudara, 2 Timotius 3 ayat yang 16 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Menunjukkan dulu salahmu itu di mana, kekuranganmu di mana. Orang cenderung ketika ditunjuk salahnya, apa yang terjadi? Cari garan pancing dulu, cari walsan dulu, cari alasan dulu untuk membenarkan dirinya. Ini yang sering terjadi. Ketika ditunjukkan kebenaran, firman yang ada, maka apa yang jadi? Lah, salah Mbak itu kok sudah membenci saya duluan. Saudara, tidak seperti itu kasih. Kasih itu rela berkorban. Ketika ditunjukkan, loh kamu itu tidak bisa mengasihi itu loh. Kenapa? Lah salah loh, malah nyalahke orang lain. Cermin diadepke wong liya. Orang lain. Enggak boleh. Cermin itu untuk kita, firman itu untuk kita yang mengubahkan dan memperbarui hidup kita. Mendidik hidup kita. Saudara, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bisa melihat keberadaan dirinya, segala kekurangan dirinya. Tapi jarang orang yang bisa melihat seperti itu. Karena apa? Gengsi. Posisinya jauh lebih baik, lebih besar, mungkin lebih memiliki jabatan atau dan seterusnya. Maka ketika ada sebuah kesalahan dia tidak mengakui untuk menjaga gengsinya. Ini yang sering terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini mengingatkan kita semua firman Tuhan ini pada kita, agar kita ini benar-benar bercermin firman Tuhan. Agar firman ini mendidik kita, mengajar kita menjadi jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di dalam Ibrani pasal 12, ayat 5, 7, 8, dan 11. Ya, di sana konteksnya adalah mengajar, mendidik. Firman itu mengajar, mendidik, menasihati. Ya, seperti bapa menasihati anaknya. Ya. Saya bacakan di dalam Ibrani 12 ayat yang 5 saja. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Firman Tuhan diibaratkan berbicara kepada seorang anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah enteng akan didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Saudara, ini adalah peringatan buat kita. Firman Tuhan ini akan mendidik dan mengajar kita jauh lebih baik. Ketika kita ini bercermin pada firman Tuhan, saudara, pernahkah saudara membanting cermin saudara sendiri ketika wajah saudara buruk? Wah, wajahku elek, tak bantingin cerminnya, gen dadi apik, enggak ada. Cermin ya tetap cermin. Ketika firman Tuhan dibagikan, kadang orang ini mudah marah. Ada juga yang membenci orang yang menyampaikan firman Tuhan. Oh, apa-apa aku disinggung, apa-apa aku rasani di dalam khotbah. Saudara, tidak ada orang yang firman Tuhan itu selalu mendidik yang benar, menunjukkan kesalahan tadi.
Tapi banyak orang yang ketika diperingatkan jadi pusat rasa firman Tuhanan lah. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Perlu ingatkan semua. Kita butuh cermin agar kita lebih baik, lebih ganteng, lebih cantik, lebih ayu. Firman itu adalah cermin kita agar kehidupan kita ini jauh lebih baik. Jangan marah ketika cermin itu dihadapkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, firman itu akan dahsyat dalam kehidupan kita ketika kita terima. Firman itu akan menjadikan kita ini orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan ketika kita ini menjadi orang-orang yang mau mendengarkan keberadaan firman itu. Kita ngerti ketika firman Tuhan ketika kita berdosa, kita tidak memiliki kasih. Firman Tuhan berbicara kasih, kita melakukannya. Kita sadar, oh ya ternyata aku masih kurang kasih. Oh aku tidak mudah mengampuni. Aku masih egois, aku masih menang sendiri, aku masih dikuasai hawa nafsu dan seterusnya. Firman Tuhan banyak berbicara mengenai itu. Ya. Maka pagi ini saudara, saya perlu ingatkan bagi kita sekalian. Ketika firman dibagikan, katakan dalam hatimu, aku menerimanya dan firman itu untuk aku. Itulah keberadaanku, bukan keberadaan orang lain. Banyak orang menunjuk orang lain, tapi saya perlu ingatkan bagi kita sekalian, firman yang dibagikan, baik melalui mimbar, ataupun ketika Bapak Ibu Saudara membaca renungan, itu adalah cermin hidupmu. Real time, wajah kehidupanmu adalah seperti itu. Maka sadari, oh ternyata aku ada kekurangan. Oh ternyata ada yang perlu aku perbaiki. Oh ternyata perlu aku ini berubah. Ini adalah poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Renungkan, saya yakin kita tidak sempurna. Kita semua masih butuh proses untuk menjadi sempurna. Tetapi ketika mau berkaca pada firman Tuhan, wajah cantik Anda akan jauh lebih bersinar menjadi wajah yang istimewa di hadapan Tuhan. Wajah ganteng saudara akan menjadi jauh lebih ganteng ketika saudara bercermin pada firman Tuhan, yaitu wajah dari kehidupan saudara. Poin yang dua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, hanya 2 poin yang mau saya sampaikan pada kita sekalian. Yang kedua adalah ketika kita sudah bercermin, jangan berhenti hanya bercermin, tetapi merubah diri. Poin yang kedua adalah kita merubah diri. Setelah kita tahu kekurangan kita, oh ternyata ada jerawat yang besar di jidat saya, apa yang harus saya lakukan? Oh tak pelototi, gen hilang jerawatnya. Ketika ada hitam-hitam di wajah kita, diusahakan semaksimal mungkin agar hitam-hitamnya ini hilang. Ada yang pakai serum, ada yang pakai jempol itu ya, biar gak kelihatan, biar cantik. Ada tindakan, bukan hanya diam. Merubah diri, ada improve dalam dirinya. Inilah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kelihatan cantik, siapa yang senang? Tentunya diri kita sendiri. Ya. Kalau saudara sudah ngerti kekurangannya, wah wajahnya dielus-elus, ya, wah ngelus-elus sak jam luweh. Ada yang orang dandan merias diri, itu bukan hanya 1 jam, khotbah saja 1 jam, itu kurang. Itu masih dandannya berdandannya itu lebih dari 1 jam. Kenapa? Dilus-luskan mulus gitu saudara. Kenapa ingin merubah diri? Ya. Ketika tubuhnya ini enggak ideal, banyak orang usaha, ada yang senam, ada yang olahraga,
Kenapa ada usaha mau berubah? Pak Pastor, kok kamu besar kok nggak mau berubah itu, saudara. Usahanya sudah, saudara. Tapi ya memang berubahnya seperti ini. Apa tujuannya merubah usaha tadi? Keluar dana, keluar biaya, keluar tenaga, agar jauh lebih indah. Ketika kita bercermin firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan itu disampaikan dan kita ngerti keberadaan, kekurangan diri kita, apa action kita, apa yang harus kita rubah, kita jangan tinggal diam. Tadi saya katakan, aku ini mudah orang yang marah. Mulai detik ini, saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan, ternyata aku gampang marah. Malah dibiarkan, aku gampang lesunan loh. Aku gampang sakit hatian. Bertobat. Ya. Kenapa? Sadar diri bahwa firman itu untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara agar merubah diri. Yang marah, mudah marah, ya jadi sabar. Wes ngerti mudah marah kok terus diteruski. Jangan. Renungkan, saudara. Firman ini. Kalau masih sakit hati, ya jangan gampang sakit hati. Saya sedih, saudara, mendengar ketika omongan sidik jadi salah tompo. Jadi salah terima. Jangan. Sabar diri. Ketika saudaramu, temanmu itu berbicara positif, menyampaikan segala sesuatu, ambil sisi positifnya, amin. Kadang di antara kita, ketika kita mendengar perkataan-perkataan yang mungkin tidak sesuai harapan kita ini jadi pola pikirnya negatif, kok. Padahal kita ini sebenarnya sedang sadarkan oleh Tuhan, ternyata aku itu mudah mengambil sisi negatif orang lain. Ambil sisi positifnya. Firman itu cermin agar kita sadar diri. Ya. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala yang kotor dan yang jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah yang lemah lembut, firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman masuk dalam hati saudara. Segala tadi yang kotor, yang mudah marah, yang mudah berpikir negatif pada orang lain, yang mudah iri hati, yang dikuasai nafsu. Saudara, ketika semua kejahatan yang kotor itu hilang, firman masuk dalam hidup kita, dikatakan di sana, menyelamatkan jiwamu. Kita diselamatkan. Pertanyaannya buat kita, maukah kita melakukannya hal itu? Siapa yang di antara saudara yang tidak mau selamat? Saya yakin tidak ada yang mau masuk dalam neraka. Semuanya pengen selamat. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Ayat ini ayat hafalan. Orang senang baca ayat ini, seolah-olah sudah menjadi pelaku firman. Tetapi ketika berkaca pada firman, kocelnya itu dihadap ke orang lain. Firman Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga menjadi kebanggaan bagi kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Berlaku bagi orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Aku sudah merenungkan, Pastor. Kata merenungkan di sana adalah kata kerja. Verb sebuah tindakan, menjadi pelaku firman. Merubah diri sesuai firman yang Tuhan inginkan. Ketika kita bercermin firman Tuhan, kita ada kekurangan, maka kita berubah sesuai firman yang Tuhan inginkan. Maka tadi dikatakan berlaku itu seperti pohon
yang di tepi di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Pengen semua orang senang menikmati ini. Saudara, kalau kita ini hanya menjadi pendengar firman Tuhan, menjadi orang-orang terkutuk, saya dikatakan firman Tuhan. Di mana, Pastor? Yuk baca. Di dalam Mazmur 119 ayat 21-22 dikatakan, engkau menghardik orang yang kurang ajar, dikatakan orang-orang yang kurang ajar, saudara. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintahmu. Nah ini, yang menyimpang dari perintah Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dia berkaca pada firman Tuhan, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang terkutuk. Saudara, menjadi perenungan kita pagi ini. Ketika saudara ini mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi, firman itu adalah cermin saya, katakan itu dalam hidup saudara. Firman itu bukan cermin bagi orang lain. Ketika saudara bercermin, kan untuk diri saudara sendiri, bukan dicerminkan bagi orang lain. Jangan dicerminkan bagi orang lain. Terimalah itu, keberadaanmu ya seperti itu, kekuranganmu kelihatan. Saudara, ketika kekuranganmu kelihatan, rubah dirimu, perbaharui dirimu. Untuk berubah ini memang berat, karena apa? Harus bersedia meninggalkan zona nyaman. Pas kasih penak, aku, rapena aku. Ini yang terjadi. Kedagingan kita sudah enak, hobi kita sudah seperti itu. Firman katakan, jangan senang-senang di klub malam. Masih sering datang klub malam. Masih banyak lagi, kenapa enak? Jangan sering dem-deman. Tapi koncone kayak dem-deman, melun dem-deman, saudara. Ini padahal sudah jelas tidak boleh mengatakan itu. Jangan berkumpul di antara pencemooh, firman Tuhan kata. Tapi sudah enak, nyaman. Kalau gosipin orang itu nyaman, enak. Mau saya katakan, itu adalah kedagingan saudara. Ketika dengar firman Tuhan, tinggalkan segala yang jahat, maka engkau akan selamatkan jiwamu. Itu akan terjadi bagi saudara. Merubah firman Tuhan, itu akan beroleh berkat yang luar biasa. Tadi katakan di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang 3. Saudara, coba renungkan firman ini. Singkat firman ini, tapi biarlah itu firman menjadi perenungan bagi kita sekalian. Ada dua hal yang bisa kita pelajari pagi ini. Yang pertama, ketika firman itu menjadi cermin dalam hidup kita, dia akan menunjukkan segala kekurangan dan kelemahan kita. Dia akan menunjukkan segala hal yang buruk dalam hidup kita. Terima itu keburukanmu, jangan sangkal. Ketika saudara sangkal, saudara tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, ketika saudara sudah mengerti kekurangan-kekuranganmu, berusahalah untuk merubah diri, memperbaiki diri, sehingga hidupmu semakin berkenan dan diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mendidik dan mengajar kita, menjadikan kita orang-orang yang berkemenangan, yang diberkati Tuhan, yang selalu dalam kemurahan Tuhan. Tuhan berkati. Tutup Alkitab saudara, kita mau bersama-sama saat teduh, renungkan firman Tuhan ini sehingga mendidik dan mengajar kita. Biarkan Tuhan memenuhi hadirat kita sekalian. Tuhan hadir di tengah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan, karena kita selalu bercermin pada firman Tuhan. Kita selalu mau merubah diri kita, menjadi orang-orang yang berjalan dalam firman-Nya. Penuhi kami, penuhi hatiku Tuhan, dengan hadir-Mu, karena ku rindu memandang wajah-Mu. Oh Tuhan, kuduskanlah aku. Di dalam kekudusan-Mu itu, kami merasa tenang, karena firman-Mu ada bersama dengan aku.
hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku dekat dalam hatiku. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu. Kami mau rindu mendengar suara-Mu, Tuhan, sehingga kami, setiap daripada kami menjadi orang-orang yang mau bercermin pada firman-Mu, mengerti keberadaan dan kekurangan kami, menyadari keterbatasan kami, menyadari apa yang tidak baik dalam diri kami. Kami mau menjadi orang-orang yang mau berubah sesuai firman-Mu, Tuhan. Ya, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya, penuhi hatiku, Tuhan, dengan hadirat-Mu, dengan hadir-Mu di tengah kami. Ketika firman itu hadir di tengah kami dan menunjukkan kekurangan kelemahan kami, maka kami jadi orang-orang yang sungguh bersyukur agar kami bisa memperbaiki diri, Tuhan. Amin. Hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu. Amin, amin, Tuhan. Dan indahnya Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan bersyukur, menyembah-Mu dengan kasih. Diam di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Yes Lord, kami memuji, memuliakan Engkau.
Karena kami bersyukur buat firman-Mu yang menjadikan cermin dalam hidup kami Tuhan, agar kami jauh lebih baik, jauh lebih berkenan di hati Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat, haleluya. Ku mau tinggal diam di dalam firman-Mu, mau tinggal dalam firman-Mu Tuhan, menjadikan kami jauh lebih baik, lebih berkenan, lebih baik Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan besar, Tuhan besar. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing, yang saat ini bercermin pada firman Tuhan, masih ada kekurangan. Kita butuh sempurna, tetapi itu adalah proses. Jangan takut. Saudara butuh jauh lebih baik, bercermin dengan firman Tuhan. Firman itu untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bukan untuk orang lain. Terima firman itu dan saudara bisa merubah diri. Saya rindu berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau berubah jauh lebih baik. Saudara bisa meletakkan tangan kanan di dada saudara. Saya rindu berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, inilah anak-anak-Mu yang meletakkan tangan kanan di dada. Anak-anak-Mu ini rindu jauh lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada satu janji firman-Mu. Ketika kami hidup dalam firman-Mu, kami menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka berkati anak-anak-Mu Bapa, yang meletakkan tangan kanan di dada, mau menjadi orang-orang yang selalu diselamatkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang berbahagia selalu. Maka Bapa, anak-anak-Mu ini berserah total, mau dipimpin oleh Roh-Mu, mau berjalan di dalam firman-Mu, sehingga hidupnya ada dalam keselamatan yang sempurna, ada dalam kebahagiaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan anak-anak-Mu, berkati rumah tangga anak-Mu, berkati masa depan anak-anak-Mu, berkati ekonomi anak-anak-Mu, usaha, pekerjaan, semuanya dalam berkat yang terbaik, karena janji-Mu ya dan amin. Ketika kami mau berjalan di dalam firman-Mu, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka Bapa, kami seperti pohon di tepi aliran air yang senantiasa menghasilkan buah pada waktu yang tepat, dan kami percaya berkat-Mu mengalir menjadikan kami berhasil dan beruntung. Berkati Bapa. Pagi ini pula Bapak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa ini dari pandemi Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada, mulai dari paling atas, Presiden, Ketua MPR, DPR, sampai yang terendah. Berkati mereka semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga ada dalam damai, sejahtera, sukacita Tuhan, sehingga menghasilkan hikmat untuk membawa bangsa kami ini keluar dari pandemi yang ada. Berkati kota tercinta kami, Kabupaten Grobogan. Berkati Bapak pemimpin yang ada, Ibu Bupati, Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPR, DPRD yang ada. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, membawa segera keluar dari pandemi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengusahakan kesejahteraan kota ini.
sesuai kapasitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat firman-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini yang mampu mengubahkan hidup kami. Ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Wahyudi atas firman yang diberikan bagi setiap kami. Untuk saat ini kita akan menyaksikan GPA News untuk kegiatan sepekan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini, dan juga mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung di doa via Zoom pada hari Rabu pukul 6 sore. Kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa mendukung dalam doa bersama-sama dengan kami. Untuk saat ini kita mau merasakan kasih Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan via transfer melalui rekening Bank Bapak Wahono yang akan ditampilkan di link YouTube. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersama-sama akan terima berkat Tuhan. Tengadahkan tangan saudara dan terimalah berkat yang dinyatakan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam usaha saudara, kesehatan saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, ekonomi saudara, semuanya dijaga, diberkati, dan keberhasilan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang besar, segala kuasa di tangannya, Allah dahsyat maha kuasa. Dahsyat, dahsyat, sungguh
Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.